Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan Lilith dan Bonnie yang sedang berkeliling dan melihat-lihat banyak tempat yang ada di sana. Beberapa saat kemudian, Lilith pun bilang dia penasaran untuk pergi ke wilayah dunia surga. Bonnie lalu bertanya apakah Lilith tahu akses menuju ke wilayah itu. Lilith pun bilang mereka hanya tinggal terbang saja menggunakan sepatu bootnya. Lilith pun mulai memeluk Bonnie dan terbang ke bagian dunia atas. Berhubung sekarang Bonnie sedang dalam mode asli sebagai anak berusia 12 tahun, maka mudah saja bagi Lilith untuk membawanya terbang saat pergi ke dunia surga. Mereka belum tahu bahwa tempat itu ternyata memiliki aturan yang sangat ketat, sebab di sana adalah wilayah para bangsawan Elbaf. Setibanya mereka berdua di atas, mereka pun takjub melihat dunia surga yang begitu indah dengan bangunan-bangunan yang sangat megah. Mereka berkata bahwa dunia matahari tadi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan wilayah ini. Namun tiba-tiba datang beberapa prajurit raksasa yang menyangka bahwa mereka adalah seorang penyusup. Lilith dan Bonnie pun hendak menjelaskan bahwa mereka bukan seorang penyusup, tapi para prajurit raksasa di sana ingin segera menangkap kedua orang itu. Bonnie pun kesal dengan perlakuan para prajurit tersebut sehingga dia memakai teknik Distorted Future dan berubah menjadi wujud raksasa. Bila kita ingat kembali, Distorted Future merupakan kemampuan dari buah iblis Bonnie yang membuatnya bisa berubah menjadi sosok lain dalam jangka waktu tertentu. Salah satunya dia bisa berubah menjadi sosok raksasa. Nah, kali ini Bonnie pun memakai teknik yang sama dan memukul salah satu prajurit raksasa yang ada di sana. Dengan begitu, keadaan di sana pun mulai menjadi kacau. Alih ke tempat lain, diperlihatkan kembali dunia bahwa amukan Loki masih berlanjut sehingga pertarungannya melawan trio monster pun berjalan dengan semakin seru. Pada chapter yang lalu, Loki menggunakan serangan Raknir yaitu petir yang sangat besar. Kini Loki pun menggunakan jurus yang jauh lebih kuat lagi. Rantai yang masih terikat di pergelangan kaki kirinya pun telah dihancurkan dengan palunya sehingga kini Loki pun telah bebas sepenuhnya. Dia bisa menggunakan kekuatan buah iblis Danis Elbaf yang dia miliki karena tak ada lagi rantai batu laut yang membelenggu tubuhnya. Trio monster tentu tidak bisa membiarkan sang raksasa itu bertindak sesuka hati, dan di sisi lain Loki juga tidak bisa berhenti karena walau dia tidak mempunyai masalah pribadi dengan trio monster, tapi kalau dia berhenti maka dia nanti akan ditangkap oleh para raksasa di sana. Jadi Loki terpaksa harus terus mengamuk. Orang-orang lain juga ada di sana. Mereka hanya bisa menonton pertarungan ini karena tak ada kesempatan untuk ikut campur dalam pertarungan tersebut. Gert pun berinisiatif pergi ke dunia matahari agar dia bisa melaporkan bahwa Loki kini sudah bebas. Ketika dia berlari untuk pergi ke sana, Loki menyadari itu sehingga Loki mencoba melancarkan serangan ke arah Gert menggunakan palunya yang bernama Raknir. Tentu trio monster tidak tinggal diam. Sanji dan Zoro menakis serangan itu, yang mana Sanji menendang palu Raknir memakai tendangan api biru miliknya, dan Zoro juga ikut menyerang palu itu dengan teknik tiga pedangnya. Karena palu Raknir sangat besar, maka ada ruang bagi Sanji dan Zoro untuk menakis serangan itu bersama-sama. Di sisi lain, Luffy dalam model raksasa Gear 5 memakai suatu teknik baru berupa tinju yang sangat kuat tepat di kepala Loki. Tinju tersebut juga berlapis haki besar sehingga terjadi guncangan dan menimbulkan efek yang sangat menyakitkan. Sang raksasa itu pun kesakitan usai dipukul oleh Luffy. Namun bagian yang paling menarik di sini adalah perban yang menutup sebagian wajah Loki menjadi terbuka akibat guncangan dari pukulan yang dia terima. Luffy pun terkejut ketika dia melihat mata Loki. Meski begitu, kita masih belum akan diperlihatkan seperti apa mata Loki itu dan mengapa Luffy pun tak apa kaget saat melihat matanya. Berlanjut ke tempat lain yang jauh dari sana, diperlihatkan para anggota Sword yang sedang berada di kapal Suru. Di kapal itu juga ada Sengoku. Jadi rupanya Sengoku dan Suru telah menjemput mereka dari rumah sakit angkatan laut. Di sana kita bisa melihat Suru memarahi Kujaku karena bertindak gegabah dengan pergi ke pulau Hachinosu. Sementara itu Sengoku berbicara dengan Koby dan yang lain. Dia bilang ada seseorang yang ingin bertemu dengan mereka. Koby lalu bertanya siapa orang yang dimaksud oleh Sengoku, dan Sengoku pun menjawab orang yang ingin bertemu dengan mereka adalah Panglima Kong, mantan Fleet Admiral sekaligus guru Garp pada masa lalu. Mendengar itu membuat Koby langsung terkejut karena orang sehebat Kong ingin bertemu dengan mereka. Dia juga menjadi sangat gugup dan mulai bertanya-tanya ada keperluan apa Panglima Kong dengan mereka. Melihat Koby yang gugup membuat Sengoku langsung tertawa dan meminta Koby untuk tenang saja karena walau Kong tampak seperti orang yang sangar dan dia orang yang keras, tapi sebenarnya sifatnya cukup baik. Sengoku juga menambahkan dari semua anggota Sword yang paling ingin Kage temui adalah Koby karena Kage sudah mendengar Koby bisa memakai teknik tinju yang mirip dengan Garp. Teknik yang dimaksud di sini tentu Honesty Impact karena teknik dari Koby itu mengejutkan banyak orang dan pasti beritanya
sudah tersebar kemana-mana. Walau teknik tersebut levelnya masih di bawah Galaxy Impact, setidaknya Kobe mampu melakukan hal yang mirip yang menandakan bahwa dia memiliki potensi besar di masa depan. Setelah itu, Denden Mushi berdering dan suruh menjawab panggilan tersebut. Ternyata panggilan itu berasal dari Fujitora. Dia tahu Sengoku sedang bersama dengan Suru sehingga dia menghubunginya untuk berbicara dengan Sengoku. Seperti yang kita tahu, Fujitora dan Sengoku memang cukup akrab. Fujitora pun menceritakan kepada Sengoku bahwa Akainu akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam melawan para musuh yang ada saat ini, baik itu pasukan revolusi maupun para bajak laut. Semuanya akan Akainu lawan, maka Fujitora dipanggil kembali ke markas besar. Setelah sekian lama, sekarang sedang menuju ke tempat kantor Akainu. Menurut Fujitora, langkah yang diambil oleh Akainu saat ini akan menciptakan pertempuran besar-besaran. Fujitora bilang dalam perang yang sebentar lagi akan terjadi, dia khawatir warga di wilayah-wilayah tertentu akan ikut terdampak. Dia lalu bertanya bagaimana pendapat Sengoku tentang hal ini. Samatan Fleet Admiral itu pun menjawab dengan bijak. Sengoku berkata bahkan angkatan laut sekalipun tidak akan bisa menyelamatkan semua orang, maka yang perlu Fujitora fokuskan adalah menyelamatkan siapa saja yang bisa diselamatkan. Sengoku juga bilang bahwa dia penasaran detail dari langkah besar yang akan diambil oleh Akainu itu, sehingga dia nanti akan bertanya kepada Akainu secara langsung. Setelah itu, Shita beralih ke Pulau Sphinx, tempat di mana Marco sedang berada saat ini. Di sana juga ada Jozu dan Vista yang datang untuk menemui Marco. Marco senang sekali melihat dua orang kawannya itu baik-baik saja, sebab mereka terpisah usai kekalahan dari bajak laut Kurohige dulu. Mereka pun mulai membicarakan banyak hal di sana, mulai dari perang Wano, kekalahan Kaido, dan bagi yang menjadi Yonko baru, aksi Edward Will yang melindungi Pulau Sphinx, dan masih banyak lagi. Bahkan mereka juga membahas tentang Pulau Elbaf karena mereka tahu bahwa Luffy sudah pergi ke sana. Jozu bilang membicarakan Elbaf membuat dia teringat akan sosok pangeran raksasa yang sempat membuat heboh dunia dengan aksi-aksinya 6 tahun yang lalu, yang mana raksasa itu tentu merujuk kepada Loki. Vista pun bilang jika dia masih hidup di Elbaf, maka Loki dan Luffy bisa saja bertemu. Kemudian mereka bertanya kepada Marco, apa rencana Marco ke depannya nanti? Apakah akan tetap tinggal dengan damai di Pulau Sphinx atau melakukan banyak hal lain? Marco lalu menjawab setelah merenung selama beberapa minggu belakangan ini. Dia rasa ada sesuatu yang ingin dia lakukan. Ini sepertinya petunjuk bahwa Marco akan aktif kembali. Kemudian cerita kembali ke Elbaf dan memperlihatkan dunia surga. Bonnie mulai kehabisan tenaga karena para prajurit raksasa di sana cukup banyak. Selain itu, mereka pun memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Namun tiba-tiba datang seorang bangsawan dan menantikan pertikaian itu. Dia pun bertanya dengan tenang siapa sebenarnya Bonnie dan Lilith. Mereka pun menjawab bahwa mereka adalah teman Sal. Bangsawan itu pun bertanya lagi dengan bilang apakah mereka juga datang bersama bajak laut topi jerami, sebab kabar kedatangan bajak laut topi jerami pun sudah sampai ke dunia surga. Bonnie pun menjawab benar, dia datang bersama bajak laut topi jerami. Raksasa bangsawan itu pun lalu mengundang mereka berdua untuk masuk ke dalam kastil. Tapi Bonnie merasakan firasat yang sangat buruk. Ada kemungkinan bangsawan ini sebenarnya adalah orang yang jahat dan dia ingin menjebak Bonnie dan Lilith untuk menjadi tawanan demi memancing Luffy karena suatu tujuan tertentu. Setelah itu, Citra memperlihatkan bajak laut Akagami yang sedang berlayar di lautan. Di sana mereka sedang membicarakan tentang Loki dan Elbaf. Mereka juga mengenang kembali pertarungan Sanji melawan sang pangeran itu 6 tahun yang lalu. Dari perkataan para kru di kapal itu akan terungkap bahwa orang yang menutup mata Loki dengan perban itu ternyata adalah Shanks. Sebelum dia membawa Loki kembali ke Elbaf, dia terlebih dahulu menutup mata raksasa terkuat itu dengan perbani yang dilapisi dengan haki. Jadi memang ada suatu misteri yang menarik di mata Loki yang bisa membuat orang-orang berada dalam bahaya. Terakhir, cerita memperlihatkan kembali Pulau Elbaf dan memperlihatkan kelanjutan dari situasi menegangkan tadi. Luffy terkejut melihat mata Loki setelah penutup matanya terbuka. Hajrudin juga berkata ini sangat gawat karena dulu sang sengaja menutup mata Loki sebab kekuatan besar Loki terletak pada matanya. Jika penutup mata itu terbuka, maka Loki akan bisa menggunakan 100% kekuatannya, terutama kekuatan buah iblis legendaris Elbaf. Loki pun di sana berterima kasih kepada Luffy karena tadinya Loki tidak bisa melepas penutup matanya sendiri karena memang Shanks melapisi penutup mata itu dengan haki yang sangat kuat. Namun beruntungnya Luffy melancarkan pukulan kuat berlapis haki yang membuat penutup mata Loki terlepas sehingga Loki pun tidak perlu repot-repot lagi membukanya. Loki juga bilang rupanya haki Luffy sangat kuat sehingga mampu menembus haki yang Shanks alirkan ke penutup mata Loki itu. Sanji di sana pun langsung berkata sepertinya masalah yang Luffy timbulkan akan menjadi semakin parah karena bukan hanya melepas rantai Loki, tapi penutup mata yang digunakan untuk meredam kekuatan Loki juga kini sudah terlepas. Zoro bilang mau bagaimana lagi mereka harus bertanggung jawab sepenuhnya atas situasi yang kacau ini. Di sana diperlihatkan Loki mulai menggunakan kekuatan buah iblisnya dan berubah wujud menjadi suatu makhluk mitologi yang sangat besar. Narasi di
di sana pun berkata, sang Dewa Nika telah membangunkan sosok dewa yang lain. Itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1142. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.